Siapa yang hari ini di RT-nya, di kampungnya lagi ada jalan sehat, Agustusan, ada? Oh, oke. Jam berapa tadi acaranya? Jam 7 lebih. Sama, Bu. Ini? Oh, nggak ikut kan? Kamu kan bukan yang Pak RT? Iya, kita masih Agustusan ya. Nanti tanggal 7 September hari Minggu kita itu ada karnaval. Jadi gereja itu diminta untuk keluarin karnaval gitu ya, sama kelurahan Sidomuku, kelurahan tempat gereja ini bernaung gitu. Nah, Jovan ikut tim kami ini ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin ikut gitu, bisa nih daftar sama Cece Christine. Paling 8:30 kita sudah nyampe gereja, karena kita dapat nomor 3 di pagi sekali gitu nanti kita ya. Tema kali ini kita mau bikin tema-tema Jawa gitu. Atau kalau kalian ada yang senang kreativitas, senang pernik-pernik, suka bikin-bikin, bisa itu daftar sama Cece Christine. Soalnya kita juga butuh orang buat bikin-bikin, karena kita mau bikin topi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi supaya ya setahun sekali lah gitu loh, dengan semangat persatuan Indonesia. Bener kan? Kamu Pancasila kan belajar gitu kan, penerapan Pancasila 1, 2, 3, 4, masih nggak ya? Karena sudah SMP, SMA soalnya, masih nggak ya soalnya penerapan itu masih nggak? Masih kan? Nah ya itu. Oke. Minggu ini kita masuk di buah-buah roh yang ke berapa ini? 8, ya kan? Minggu depan kira-kira apa ya? Buah rohnya, belajarnya minggu depan. Ada yang tahu? Ya, itu nggak apa-apa. Ya, kalau hari ini apa hari ini? Hari ini tentang apa? Nggak tahu juga. Oh, oke. Jadi mari kita buka dulu. Mulmet bisa bukain PPT ku yang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Iya. Ya kita harus membaca ulang dulu ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22 sampai. Tetapi buah roh ialah lemah lembutan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar. Kalian sudah ada di 2 minggu terakhir ini kalau nggak salah ya dia. Jadi ini adalah 2 buah roh terakhir dalam 2 minggu ini. Jadi minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan, dan minggu depan kita akan belajar tentang penguasaan diri. Nah, sebelum kita belajar tentang yang namanya kelemah lembutan atau bahasa Inggrisnya itu gentleness gitu ya, aku mau ajak kalian untuk tahu dulu lawan katanya lembut itu apa sih? Kasar, benar, kasar gitu kan. Nah sekarang kita mau belajar dulu apa yang jadi lawan dari kelemah lembutan. Nah kalau kita bilang kasar, selalu ada 2 kan, segala sesuatu dalam hidup kita itu pasti ada 2 hal, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, betul? Nah, kalau orang-orang yang kasar dalam tindakannya, itu mereka itu garang, kesenggol bacok istilahnya, kesenggol itu, nah itu garang. Terus deket diam-diam itu kayaknya, pokoknya kalau lihat apa aja dia kena gitu ya. Padahal cuma mungkin kesenggol, bukunya jatuh, pulpennya jatuh gitu. Wah, kayak apa ya, kalau aku bilang tuh ya senggol bacok kalau bahasa aku dulu. Nggak tahu bahasa kalian apa ya? Masih nggak ya? Kayaknya udah beda. Marah, kayak gitu. Suka mukul. Kalau kalian punya teman yang dikit-dikit kasar kamu ya. Nah, itu kasar. Ya. Terus nggak bisa dinasihati. Kalau sama orang tua, kamu jangan gini. Pokoknya gini, aku harus gini, aku lakuin ini. Gak bisa dinasihati. Itu dari tindakan, sesukanya sendiri. Nah kalau perkataan, kalau aku bilang perkataan, kalau zaman sekarang
itu nggak cuma apa yang kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, tetapi juga apa yang kita tulis di WA, kita tulis di SMS, mungkin di Telegram gitu kan, apalagi di Line, terus apa di sosmed, itu pun termasuk perkataan. Nah, orang-orang yang kasar itu udah pasti gampang, kata-katanya kasar, betul? Sukanya ngumpat, terus memaki, kayaknya nggak mungkin lah, hal-hal yang sepele ini direkam. Dan ke beberapa waktu yang lalu temanku itu cerita gitu, dia ngomongin sama anaknya, dia bilang, aku nih loh bingung sama anak sekarang gitu. Kenapa? Karena anak sekarang itu loh, kalau SMS tuh bisa sambil maki ya dia gitu. Terus oh memangnya gitu kan? Iya, jadi anaknya dia itu cerita kalau dia itu nggak terlalu seneng sama si temen ini karena aduh pokoknya dikit-dikit itu yang gitu ya. Terus kadang itu malah anjing gitu. Jadi sampai dia itu ini anjing apa kok kamu tuh bolak-balik ngomongin aku anjing gitu loh. Padahal ya apa ya, ini bukan tentu mendekat pun nggak boleh gitu kan, apalagi tidak dekat gitu loh. Jadi dia itu ini cuma by WA. Jadi nggak ngomong. Jadi aku bayangin, Sisi ya, kenapa kamu di WA berani ya ngomong gitu loh. Terus setelah itu, nah kalau kamu ketemu temanmu hadap-hadapan gini gimana ya? Dan itu sekarang banyak kata-kata yang itu sebenarnya makian, tapi kayak diselimur gitu loh. Jadi pakai bahasanya dia, tadi aku bilang yang anjir gitu ya. Jadi itu sebenarnya sama dengan anjing, tapi dibuat lebih halus dan kayaknya lebih bisa diterima gitu ya oleh khalayak ramai. Padahal sama, kayaknya ngomong itu ada beberapa yang kulihat kadang kayak ngomong itu sambil kayak sama kayak nafas, ngomong itu sama gitu loh. Jadi sampai nggak ada kata-kata lain apa. Kadang kamu ini cantik banget loh, cantik. Aku pernah lihat waktu di IG itu, anaknya itu cantik banget, cantik cantik. Terus dia tuh ngomongnya, waduh. Sampai aku tuh baca, lihat sampai ya ampun gitu kan. Aku tuh pengen tahu dia ini mau ceritain apa sih sebenarnya. Jadi yang diomong tuh gitu terus, dia cerita sambil ngomong terus jadi sampai aduh gitu ya, bahasanya itu sampai meskipun kita bilang kita kan tinggal di Surabaya aja gitu kan ya, itu bukan makian, itu kata-kata persahabatan gitu kan. Itu kata orang-orang di sekitar kita, iya. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan yang sama? Ya, pertanyaannya itu. Terus ada yang ngebully, ada yang body shaming misalnya, wah kamu ini ya gendut banget ya, atau aduh kamu ini ya kurus sekali gitu, kayak papan keripik dan lain sebagainya gitu. Itu pun kasar, itu pun termasuk hal-hal yang kasar. Terus suka bentak. Kalian lihat orang yang suka bentak gitu. Ini bukan mamamu yang ngomel ya, habis ngomongin kamu mandi, suruh mandi nggak mau, setelah 10 kali ngomel akhirnya bentak gitu. Ini bukan. Ini juga bukan orang Batak yang ngomong itu, bukan juga. Tapi dia benar-benar bentak gitu loh. Jadi kadang waktu kita dengar, gitu ya. Nadanya cuma gitu terus, jadi selalu bentak gitu. Nggak pernah dia bisa ngomongnya halus. Terus ngeyel. Kalian pernah nggak dengar gini? Kalau kamu salah, kamu ngeyel dulu supaya kamu jadi benar. Pernah dengar? Kadang misalnya kalau kamu kena polisi gitu ya, lupa saya ini, pokoknya ngeyel dulu supaya benar. Itu dulu aku sering dengar kalau apa ya, teman-temanku gitu ya. Pokoknya ngeyel dhisik, salah benar pokoknya ngeyel dhisik gitu loh. Nah, itu bukan orang-orang yang punya roh lemah lembut. Itu bukan orang-orang yang dimau Tuhan. Jadi apa yang aku bilang ini tadi itu adalah lawan kata dari atau lawan dari yang namanya kelemah lembutan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang sangat ekstrim seperti itu? Atau mungkin kita sendiri seperti itu? Yang pertama, karena sombong. Tak kebayangkan, karena sombong. Kenapa? Karena dia merasa lebih dari yang lain. Semakin kamu punya duit, semakin kadang kamu perlakukan orang lain dengan seenaknya. Ada teman di EYC itu dia di salah satu bank, customer service gitu ya.
Dia bilang, C pokoknya ya C, kalau orang ini punya duit, aduh C tambah rumah aja gitu. Ada yang harus minta perhatiin, minta pokoknya minta nomor satu, minta pokoknya semua. Jadi lebih repot gitu loh. Karena merasa apa? Aku punya uangku di sini banyak. Aku punya kekuasaan, aku punya jabatan, aku anaknya si A. Papaku ini kerja di sini, papaku bosnya ini, papaku punya perusahaan ini. Kadang kita secara nggak langsung, kenapa kita bisa jadi kasar? Karena kita merasa bahwa kita superior, lebih dari yang lain. Sombong kita jadinya. Lalu yang kedua, nggak percaya diri. Karena kadang orang yang nggak percaya diri, dia memakai identitas orang-orang di sekitarnya menjadi identitasnya dia. Oh, supaya apalagi yang cowok yang paling sulit, supaya aku diterima oleh kelompok-kelompok di kelasku, aku harus ngomong yang sama. Kalau enggak, kamu wedok, banjis dan sebagainya. Karena nggak melakukan yang sama, atau terus kok jajak-jajak, itu alim soro itu, pasti ada nggak bahasa-bahasa gitu di sekolah? Kalau dulu bahasa-bahasa di sekolah tuh kayak gitu ya, itu alim soro itu. Nah, kalau kamu nggak percaya pada dirimu, kamu nggak tahu siapa dirimu, kamu nggak ngerti, kamu akan nggak apa-apa wes. Nah, terus yang ketiga, kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya terluka. Orang-orang yang kasar bisa jadi karena dia pernah kecewa, bisa jadi karena dia pernah terluka, bisa jadi karena dia pernah dikhianati, bisa jadi karena dia mungkin dapat perlakuan yang gak enak. Makanya kenapa orang yang pernah dibully, dia akan berakhir jadi pembuli. Kenapa? Karena orang yang terluka, dia cenderung untuk melukai orang lain. Jadi sekarang pertanyaan ke kalian, kalau kalian merasa kayaknya aku salah satu itu ya, coba cek apa yang terjadi dengan dirimu. Lalu yang keempat, yang terakhir, kenapa orang bisa kasar? Karena dia nggak tahu firman. Kalau ini nggak mungkin kan kalian ya? Nggak mungkin. Jadi tinggal ketiga hal tadi. Apakah superior sampai akhirnya sombong? Lalu apakah nggak percaya diri, nggak tahu siapa dirinya? Ataukah karena kalian pernah terluka? Itu penyebabnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa mempengaruhi 4 hal dalam hidup kita. Secara fisik, secara mental, secara relationship, hubungan, dan secara roh. Jadi yang kalian omong, yang kalian lakukan, simple thing mungkin, cuma ngebully sedikit gitu kan, cuma ikut-ikutan ngebully orang karena ikutan sama temannya, ikutan sama gengnya. Jangan salah, segala hal yang kita lakukan, tindakan kita, perkataan kita, itu akan selalu mempengaruhi 4 hal itu. Fisik, kalau kamu kasar, kamu suka bentak, kamu orang yang pemarah, gampang banget kesenggol, gak bisa dengerin orang, pokoknya marah dulu. Penelitian nih mengatakan nih, resikonya apa? Penyakit jantung. Kenapa? Karena tensinya naik, bet gitu kan. Jadi akhirnya kalau penyakit jantung, lama-lama bisa jadi stroke. Aku bilang, masih muda aja, siapa bilang sekarang udah muda bisa. Karena apa? Karena tergantung gaya hidupmu dan caramu hidup. Gaya hidup itu termasuk dengan gak cuma kamu olahraga, tapi bagaimana kamu berkata-kata, kamu bertindak. Terus imun jadi rendah, gampang sakit. Terus ada juga merusak paru-paru nih ternyata. Jadi tubuh kita ini tidak diciptakan untuk sesuatu yang kasar, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tindakan kita. Tubuh kita ini nggak didesain untuk sampai ke hal-hal yang seperti itu. Tubuh ini didesain untuk sesuatu yang kudus. Jadi makanya kalau kita melakukan hal yang kayak tadi ya, hatinya luka, berarti hatinya sakit kan? Hatinya sedang nggak beres. Segala yang keluar itu pasti buruk. Segala yang keluar itu pasti kasar. Segala yang keluar itu pasti menyakitkan. Bisa jadi kita sampai jadi orang apa? Kayak landak. Dekat sana pasti nyakiti orang, dekat sini nyakiti orang. Be careful.
Terus secara mental, lama-lama kamu akan terbentuk jadi orang yang kasar. Pasti kamu dari muda sudah mulai apa-apa ngeyel dulu, apa-apa nggak terima, apa-apa nggak mau dengar, langsung marah, langsung ini. Kamu akan membentuk dirimu. Kita itu punya otak itu apa ya? Dia itu menyerap, bukan menyerap ya, tapi otak itu akhirnya beradaptasi dengan yang sering kita lakukan. Terus apalagi kita ini semakin insecure, semakin gini, kalau aku nggak ngomong kasar aku nggak diterima, kalau nggak gini aku nggak diterima, kalau aku nggak ngebully temen aku nggak diterima. Lama-lama kita akan jadi insecure. Lama-lama bahkan ketika kita dinasehati, ketika kita dikritik, kita nggak bisa terima. Levelnya bakal tambah naik. Nggak ada di levelnya, oh enggak, ini aku cuma waktu SMP. Jangan bilang kamu SMA, itu lebih jahat lagi lingkungannya. Dan itu kamu akan levelnya naik lagi. Kenapa? Karena iblis itu kalau mencengkram, dia nggak gini megangnya, nggak kayak gini nih. Iblis itu apa? Enggak. Dia kan pertama mungkin gini, semakin terima. Dia pokoknya apa? Ide akhirnya adalah tujuannya kamu sampai rusak. Benar-benar kamu sampai nggak kenal siapa dirimu di dalam Tuhan, sampai berhancur. Itu targetnya iblis. Jadi jangan bayangkan aku SMP gini aja kok kan, nanti kan bisa SMA kan semua tambah dewasa. Oh jangan bilang gitu ya, lingkungannya akan semakin jahat. Nah, dan kamu lama-lama akan punya yang namanya luka batin. Kenapa? Karena orang yang agresif, orang yang berbuat kasar, orang yang selalu nyerang orang lain, itu secara nggak langsung dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi bukan yang kamu nyerang orang lain tersakiti, enggak. Orang lain tersakiti, kamu pun tersakiti. Jadi kamu sama kayak nempelin paku ke, kalian sering dengar ini kan ya, apa perumpamaan? Yang paku gitu ya, ke apa ini, kayu gitu, pagar gitu kan. Tapi ini mukulnya pakai tangan. Yang sakit siapa? Ya pagarnya, ya kan? Kamunya pun sakit. Jadi segala hal yang tidak sesuai firman yang kita lakukan itu seperti itu menyakiti kita sebenarnya. Kamu secara hubungan sudah pasti geger mulu. Bawaannya kalau ada kamu bertengkar mulu. Orang tuamu akan bertengkar sama kamu, temanmu akan bertengkar sama kamu, musuhmu pun mungkin akan selalu bertengkar sama kamu gitu ya. Pokoknya gimana kamu berada pasti ada pertengkaran. Kamu nggak akan punya teman. Kamu bilang, lu nggak, ini teman-temanku yang kita DJ yang suka ngomong. Katamu, apa mereka benar-benar teman? Ada bukan? Yang ketiga, ini yang fatal menurutku. Kamu akan kehilangan respect dari orang lain. Mungkin kamu bilang, ini keren, mulutku sangat lancar mengatakannya gitu kan ya, teman-temanku menerimanya gitu. Tapi kamu nggak tahu bahwa ada lebih banyak orang yang nggak akan hargai kamu. Mulutmu menceritakan isi otakmu dan isi hatimu. Jadi gampang, kalau kamu ingin tahu ini anaknya pinter, apa anaknya bodoh, apa anaknya ini baik hati, apa anaknya ini gak baik hati, lihat dari yang dia katakan. Dan lihatnya bukan yang di depan gereja ini lagi manis, oh tidak. Lihat pas dia sendiri beli apa, dia lagi kejungkel misalnya, terus dia ketemu sama teman sekolahnya, lihat cara dia ngomong. Kalau kasar, berarti di dalam kepalanya hanya ada perkataan-perkataan kasar. Di dalam hatinya hanya ada kasar. Luka hanya ada kayak yang tadi dia insecure gitu. Nah, bukan cuma itu secara ini ya, secara dunia kelihatan kasat mata, tetapi secara roh pun itu terpengaruh. Orang yang kasar dia akan sulit berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Gak nyambung. Tuhan ini kudus, mulutmu ketika berhubungan dengan Tuhan, haleluya puji Tuhan. Ketika keluar, haleluya puji Tuhan. Nyambung gak?
terhubung sama Tuhan. Jadi kamu gak akan terhubung sama Tuhan. Lalu kamu akan kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau kita terpisah dari Tuhan, kita gak akan punya damai. Kalau kita terpisah dari Tuhan, ada hal-hal yang kita akan merasa gak tenang, gak nyaman. Karena kita terpisah dari Tuhan. Yang ketiga, ini yang aku mau kalian benar-benar perhatikan. Ketika kalian bersikap kasar, ketika kalian mengatakan hal-hal yang kasar, yang negatif, yang penuh amarah gitu ya, itu mempengaruhi atmosfer di sekeliling. Contohnya gini, makanya kenapa kalau kamu tiba-tiba marah sama mama gitu ya, mama itu, terus tahu mama gak ngerti gitu. Jadi gak ngerti mama ini, coba lama-lama gitu. Ketika kalian ngomong kayak gitu, perhatikan, kamu sedang menanam benih kekerasan di dalam rumahmu. Jadi di rumahmu itu kayak langsung auranya gitu ya, atmosfernya jadi panas. Mamamu kan jadi tambah gampang marah. Papamu lagi datang, pulau gelaku terus pas gak bawa uang, kamu ya marah. Udah marah kan ini, terus adikmu datang, makan sepatu dilempar, piu ke sana. Mamamu marah lagi, kamu kesel, kamu ini bla 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 bla. Hanya bermula dari perkataanmu yang kasar. Jadi yang kita lakukan, yang kita perkatakan itu mempengaruhi atmosfer di sekitarmu. Jadi kamu mau berkat, perkatakan yang benar, perkatakan yang lemah lembut. Kamu mau kekerasan di rumahmu, ya terusin aja. Ngejelmu sama mama. Kamu mau kekerasan di rumahmu, terusin aja. Ngomongmu gak karuan gitu kan, terusin aja. Kamu mau sekolahmu juga jadi gak anu ya, maksudnya gak tenang, gak apa, terusin aja. Karena pasti itu mempengaruhi. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, kita itu punya kuasa. Mulutmu itu menentukan atmosfer. Kamu mau jadi berkat? Aku enggak. Kamu mau lingkunganmu baik? Makanya kenapa surat Galatia mengatakan tetapi buah roh itu ialah kelemah lembutan. Aku izin agak panjang ya. Nah, sebenarnya apa sih kelemah lembutan itu? Apa sih artinya gentleness itu? Itu artinya showing care and respect for others in the way you act and speak. Jadi, gentleness itu, kelemah lembutan adalah kamu menunjukkan rasa hormat, menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih sayang dalam kepada orang lain dengan cara seperti yang kamu ingin lakukan, seperti yang kamu ingin orang itu perlakukan kamu. Dan kalau kamu senang ya. Kalau kamu senang orang bilang ngatain kamu anjing, kalau kamu senang orang ngatain kamu itu misalnya yang hal-hal yang jelek, ya nggak apa-apa. Ya aku nggak bisa bilang gitu ya, aku senang nggak ya. Tapi kalau kamu merasa nggak senang gitu, jangan katakan itu sama orang lain. Jadi menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain, menghargai orang lain dalam kita bertindak dan berkata. 1 Timotius 6 ayat 11. Kita baca bareng ya. Oke, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Siapa manusia Allah? Manusia yang Allah itu aku dan kalian semua. Itu Tuhan gak bilang, hei kamu manusia, enggak. Manusia Allah. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus dan itu mahal dan itu melayakkan kita untuk jadi anak. Jadi ketika Tuhan itu manggil kita, ketika surat ini mengatakan, ketika Timotius itu ini gitu ya, jadi manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Katakan apa? Tetapi engkau hai manusia Allah, kejarlah keadilan, dan tetapi engkau hai manusia Allah, kejarlah. 1 Timotius katakan kejar,
Enggak cuma ya wis berusaha gitu ya. Ya kalau bisa ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa lah ya manusia. Enggak, kejar. Kamu harus mencoba sekuat tenaga. Kejar itu berarti kamu tertinggal, kamu mengejar supaya sampai di sana. Itu kejar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Orang ini si A dengan si B, perasaannya beda. Kamu mungkin bisa nih kayak gini sama si A, tapi gak bisa sama si B. Si B ini lagi sedih tapi kamu gak peduli, nyerwocos dengan bahasamu. Akibatnya apa? Kamu nyakiti orang. Yang kedua, perlakukan orang seperti kamu ingin diperlakukan. Kamu senang dibully, ya bully orang gak apa-apa. Kamu suka dimaki, ya maki orang gak apa-apa. Kamu suka dimarahi, kamu suka didengar kata-kata kepada orang. Mendapat kata-kata kasar, silakan. Katakan kata-kata kasar kepada orang lain. Lalu yang ketiga, punyai hati yang mudah untuk diajar. Kenapa? Karena ini adalah roh lemah lembut, itu mudah untuk diajar. Belajar dari sekarang, punya hati yang mudah diajar. Jangan ngeyelan, ya. Jangan ngeyelan, jangan merasa sok tahu, bisa semua. Enggak, kita ini bahkan aku ini ya, aku masih harus banyak belajar dari orang-orang yang lebih tua dari aku. Kenapa? Karena ada banyak hal yang aku masih nggak tahu. Mereka mungkin nggak tahu soal gadget, aku lebih pintar. Tapi agak pernah perfect. Dem lain yang mereka tahu, yang aku harus belajar. Jadi kita itu nggak pernah perfect. Terus pandang orang lain sebagai seseorang yang penting dan layak untuk dihargai. Be humble. Nggak peduli papamu itu pemilik negara, presiden sekalipun. Be humble. Nggak peduli nih orang tuanya temanmu kerja sama papamu. Cuma jadi tukang sapu, nggak apa-apa. Be humble. Kamu ketemu sama tukang sapu di depan, kamu ketemu sama menteri gitu ya, kamu ketemu sama orang yang ambil gelas plastik gitu-gitu. Perlakukan mereka dengan hormat. Be humble. Cepat untuk mendengarkan, lambat untuk berbicara dan bertindak. Dengerin dulu, jangan senggol bacok gitu loh. Temenmu jelasin dulu, dengerin dulu. Kadang itu kita gini, kenapa ada banyak permasalahan? Karena ketika temenmu bicara, kamu sudah punya asumsi di kepalamu gitu ya. Jawabnya pemikiran, ini pasti gini, dia pasti gini, pasti gini, pasti gini. Padahal yang diomong temanmu itu beda banget. Tapi karena kepalamu ini sudah sibuk mikirin, kupingmu ini gak dengerin, cuma mendengar. Bleng, lewat tok. Akibatnya apa? Pertengkaran. Yang terakhir, pasti karena ini buah roh, mau gak mau, kita harus terkonek dengan Tuhan. Ya kan? Karena namanya buah, itu butuh waktu buat tumbuh. Butuh usaha. Dan butuh dan usaha dan waktu ini itu harus dilakukan di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita lakukan sendiri gak bisa. Kalau gagal jangan motong, jangan terus give up. Wis kaisa, wis kadung aku ini, wis telat, gak bisa. Kejarlah kan kata firman tadi. Jadi kalau kamu gagal jangan berhenti. Lakukan lagi dan lakunya lagi sampai kamu menang. Terus punya support system, punya teman. Jangan cari teman yang juga kasar. Cari teman yang punya hati yang lembut. Cari teman yang gak mudah ngomong kasar. Cari teman yang cukup berhikmat gitu ya. Buat kalau kamu sudah mulai bip gitu. Hei gitu. Kayak gitu. Lama-lama kalian bisa berubah. Serius kalian bisa berubah. PAW bisa maju ke depan. Aku gak akan panjangkan firman Tuhan. Tapi hari ini ketika dengar kejar yang namanya kelemah lembutan. Segala yang kasar tadi yang sudah kalian dengar. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan. Dan kelemah lembutan adalah segala hal, segala tindakan, ya, segala perkataan yang berlawanan dengan yang tadi. Ya, kalian perhatikan itu. Jadi marilah kita mengejar kelemah lembutan. Kalau gagal, coba lagi. Bukan coba lagi, kalau gagal berusaha lagi, nggak bisa dicoba soalnya bukan coba-coba kan. Kalau gagal,
usaha lagi. Kalau gagal, usaha lagi. Tapi jangan terus, ya sudah nggak usah wes, nggak apa-apa nyantai aja gitu, jangan. Berusahalah dengan sekuat tenaga, kejarlah kata firman. Kejarlah kelemah lembutan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.